Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah salat Jumat semuanya untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin pula untuk menjauhi dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang mana dengan bertakwa kepada Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, dan kita akan mendapatkan surga Allah yang Allah jelaskan bahwa surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan kepada Allah itu bermacam-macam, bukan hanya yang sifatnya ritual seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain, akan tetapi ada ketakwaan-ketakwaan yang mana sifatnya di dalam hati. Di antara salah satu ketakwaan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah ta'zim sya'airillah, adalah mengagungkan dan memuliakan di dalam hati syiar-syiar, simbol-simbol agama Allah. Sebagaimana kita ketahui Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan syiar, simbol-simbol agama Allah, maka itu adalah tanda daripada ketakwaan yang ada di dalam hati. Allah menjelaskan orang yang bertakwa adalah yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dan syiar agama, salah satu syiar agama Allah yang terbesar yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita hari ini masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan bahwasanya mulai daripada awal bulan Rabiul Awal sampai hari ini, alhamdulillah, masyarakat yang ada di sekitar kita dengan penuh semangat, gembira dan bersyukur kepada Allah membuat acara-acara peringatan Maulid kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemasan acara yang berbeda-beda, akan tetapi tujuannya sama, yaitu ingin ta'zim, mengagungkan Nabi kita Muhammad, mengagungkan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini adalah salah satu bukti wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Nabi kita Muhammad sekali lagi adalah seakan-akan simbol terbesar dari agama ini. Bahkan sampai Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat wahai Muhammad setinggi-tingginya penyebutanmu. Dalam riwayatnya sampai ada satu hadis qudsi Allah berfirman, atadri kaifa rafa'tu dzikraka, apakah kamu tahu bagaimana caranya wahai Rasul saya mengangkat penyebutanmu, kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu Allah menjelaskan dalam hadis qudsi tersebut, kullama dzukirtu dzukirta ma'i, saya jadikan kebijakan, kata Allah, setiap nama saya disebut, namamu disebutkan bersama dengan nama saya. Wa ja'altu tamamal iman bidzikrika ma'i, dan saya jadikan iman itu baru sempurna setelah menyebutkan saya, harus menyebutkan engkau. Kita lihat sekarang orang mau masuk Islam, mau syahadat, kalau dia itu syahadatnya cuma satu, hanya asyhadu an la ilaha illallah, berhenti, maka walaupun kalimat itu benar, walaupun saya bersaksi tidak ada Tuhan selain
Allah itu adalah kalimat yang benar, akan tetapi kalimat itu tidak bisa membawa orang ke surganya Allah kalau tidak ditambah dengan bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Azan yang menjadi syiar, salah satu syiar agama Allah. Kalimat azan kalau dihilangkan nama Nabi Muhammad SAW akan menjadi cacat azan tersebut. Bayangkan kalau seandainya ada masjid yang ketika azan, maka dia setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dia langsung hayya 'alas shalah. Saya yakin akan geger dan akan diprotes banyak orang. Walaupun secara makna azan itu baik, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hayya 'alas shalah, ayo shalah, benar. Tapi ketika hilang kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi tidak sempurna dan menjadi cacat azan tersebut. Bahkan sholat juga begitu. Di antara rukun qaulinya sholat adalah tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir wajib bersaksi Nabi Muhammad. Kalau Allah saja tidak bisa, Nabi Muhammad utusan Allah. Ditambah lagi harus berselawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah menetapkan kebijakan ini walaupun kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW harus berikrar mengakui Nabi Muhammad. Kata para ulama, seandainya saja ada nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, seandainya tidak mau berikrar mengakui Rasulullah SAW, tidak bersumpah setia untuk membela Nabi Muhammad, seandainya Nabi Muhammad diutus dan nabi-nabi itu masih hidup, maka akan diharamkan masuk ke dalam surga Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini ketika Allah berfirman, wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Allah menjelaskan wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ketika Allah mengambil perjanjian, disumpah setia para nabi, semua nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, bahwasanya dalam ayat tersebut Sayyidina Ali mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus nabi mulai dari Adam sampai Nabi Isa kecuali diambil perjanjian tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Nabi Isa, hai Nabi Musa, hai Nabi Ibrahim, semua nabi dikatakan oleh Allah, kamu sudah saya kasih kitab, wa hikmah, ilmu, dijadikan nabi. Tapi kalau kemudian datang kepada kalian Rasul, siapa Rasul yang dimaksud di sini? Tidak ada ragu, Rasul yang dimaksud di sini Nabi kita Muhammad SAW. Silakan baca semua kitab tafsir, tidak ada satupun ulama tafsir yang mengartikan Rasul di sini selain Nabi Muhammad SAW. Tapi hai para nabi-nabi yang lain, kalau kemudian datang kepada kalian seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian, maka kalau kalian itu masih hidup, la tu'minun nabi, hai para nabi yang lain, kalian akan beriman kepada Rasul tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa la tansurunna, dan kalian akan membela perjuangan dakwahnya, sampai Allah mengatakan aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kata Allah, apakah kalian berikrar dan betul-betul memegang sumpah ini? Baru para nabi semuanya ketika disumpah itu mereka mengatakan, qalu aqrarna, ya kami berikrar, kami bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW, dan diwajibkan para nabi itu mengambil sumpah tersebut kepada kaumnya. Menurut hadis yang diriwayatkan Sayyidina Ali tadi, bagaimana Nabi Muhammad menjadi simbol agama Allah yang terbesar, yang mana seakan-akan ridho Allah tidak bisa dicapai oleh siapapun kecuali mengakui Nabi Muhammad SAW, kecuali mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kenapa juga bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu ayat yang kita hafal semuanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menunaikan ketakwaan ini yaitu bagaimana caranya kita terus mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, karena juga di antara tujuan Nabi diutus untuk itu, untuk diagungkan dan untuk dimuliakan. Sebagaimana Allah berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau itu sebagai pembawa kabar gembira, pembawa peringatan agar umat manusia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, dan agar umat manusia itu
tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar umat manusia menjunjung tinggi, mengagungkan, ta'zim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya, dan insya Allah nanti akan kita jelaskan setelah sholat, di ceramah setelah sholat, pada akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana orang-orang siapapun saja yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, penuh ta'zim kepada Rasulullah, memandang Nabi Muhammad itu sesuatu yang sangat mulia, yang termulia, ta'zim, betul-betul ta'zim, mengagungkan apapun yang berhubungan dengan Nabi, maka mereka menjadi orang-orang yang minas su'ada, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang selamat di akhirat, yang diberikan surganya Allah. Sebaliknya barang siapa yang merendahkan Nabi Muhammad, memandang biasa-biasa saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tauqir, tidak ada pengagungan, tidak ada di hati dia Nabi Muhammad dianggap tidak istimewa, apalagi merendahkannya, meremehkannya, apalagi sampai memusuhinya atau tidak memuliakan apa-apa yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi asyiya, menjadi orang-orang yang celaka, menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup khutbah ini dengan firman Allah. Ketika Allah berfirman falladzina amanu, ketika Allah berfirman panjang, saya tidak baca ayatnya. Ketika Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah rahmatku lebih luas dari segala sesuatu. Diperuntukkan secara khusus rahmat Allah itu kepada siapa? Kepada alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, kepada orang-orang yang kata Allah dalam Al-Qur'an yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi al-ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang panjang ayatnya alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muru bil ma'ruf, sampai pada akhirnya Allah katakan falladzina amanu bi, dan adapun orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan kemudian mengagung-agungkan Rasulullah, menyanjung tinggi, menganggap sangat spesial dan istimewa Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan membela agamanya Nabi Muhammad, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan Allah bersama Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses, yang selamat, yang bahagia di akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin, wa adkhalana wa iyyakum fi ibadika shalihin, wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.